mungkin diibaratkan seperti mati suri karena memang saya seharian nggak sadarkan diri. Hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi setelah kejadian ini juga gitu. Jadi pas lagi tidur tuh emang ngerasa ketindihan dan segala macam. Dan ngelihat diri Hmm. sendiri tuh sering banget, bahkan 1 minggu full gitu. Kayak ini apa sih gitu. Nggak lazim lah gitu untuk orang yang tiba-tiba semua kena gitu 250 jahitan, saya dioperasi gitu. Tiba-tiba harus dengan seenaknya ngomong kayak udah what goes around comes around, tapi sungguh-sungguh rasanya tuh gitu. Itu aneh banget gitu. Dan ternyata manajer tim break dance-nya Bisma at that time yang namanya Down Squad itu adalah Ernest Prakasa. Betul. Yang waktu itu jadi di Bandung kan. Itu dulu Ya, gimana ceritanya bisa akhirnya Ernest jadi manajer tim break dance-nya Bisma? Ernest karena memang ada di lingkungan Down Squad juga sih ya. Terus pada saat itu para muda cukup mensupport radio para muda cukup mensupport ini, mensupport anak-anak breakdance karena Oke. Ernest mungkin ada kegatelan pengen ini lebih besar lagi karena berpotensi nih si Down Squad ini. Singkat ceritanya itulah gitu. Ya kita juga kalau ketemu lagi sama Ernest kayak wah bapak manajer apa kabar nih gitu. Dulu Ernest tuh bisa break dance, bisa ada Oh, disebutnya Chinese gitu kayak dia benar-benar dan dia emang Chinese juga gitu by the way oh kayak ya ya. dia bisa mempraktekkan gue bisa gitu kayak gitulah gitu. Nggak tahu sekarang sih tapi beneran Ernest belajar break dance juga lucu lah kalau Oh, he's ketemu into it beliau juga ya ternyata. ya karena Makanya bisa sampai jadi sekarang masih erat rasa kekeluargaannya. Saya banyak belajar juga dari Down Squad bagaimana membuat tim yang kekeluargaannya gede gitu. Oke. Jadi sampai sekarang hubungan sama Ernest gimana nih? Masih sering ketemu-ketemuan, bikin-bikin project itu ada nggak? Atau mungkin Kalau upcoming gitu, pikiran? kalau ketemuan bikin project belum mungkin ya karena dia juga sibuk di perfilman yang dunia sana gitu. Saya juga Hmm, memang belum dijodohkan untuk bertemu lebih lebih intens aja mungkin. Oke, tapi yang pasti Ernest sangat berarti pada saat waktu itu Bisma Banget bersama teman-teman dari banget War Squad ya. banget respect banget sama Ernest. Luar biasa. Tapi ngomongin soal dance, Bisma nanti kepikiran nggak untuk si MV-nya yang Suri akan ada unsur dance-nya juga nggak? Nah, eh MV yang Suri ini memang ada unsur gerak karena Mhm. yang rumah pun ada dance-nya tapi kontemporer. Nah, untuk yang sekarang tuh masih ada terlihat ini tuh dance atau bukan gitu. Saya pengen Oke. saya pengen kasih bahwa ya saya tidak akan berhenti bergerak karena dari dulu saya roots-nya itu gitu. Maksudnya dance, Mhm. break dance, modern dance dan segala macam. Di fase Bisma yang sekarang saya ingin kayak semua tuh bisa digerakkan gitu. Semua tuh bisa semua lagu, semua apa ya? Apapun lah gitu dan tidak harus based on koreografi ingatan Oke. gitu tapi benar-benar apa yang kita rasakan ya kita misalnya saya lagi ngomong gini ternyata rasanya pengen ngegerakin tangan yang ini karena merespon obrolan ini gitu misalnya hal-hal yang kayak gitu yang akan coba disalurkan di video klip nanti yang Suri juga rasa 2 tahun perjalanan saya belajar film di industri film Mhm. itu ada gitu bagaimana pengkarakteran rasa, pengkarakteran mata, apa Mhm. yang ingin dibicarakan sama sama muka kita gitu tanpa perlu ada dialog, hanya Yes. perlu mimik dan gerakan yang emang mendeskripsikan rasa-rasa tersebut gitu. Jadi Oke. Jadi dua motion unsur inilah gitu. yes gitu. Jadi ternyata memang gerakan dance itu nggak harus melulu lo tuh 1 kali 8 gitu ya. Ya Bisa ada juga titik ada jenuh wajar lah potong-potong. gitu. Cukup 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 ada rasa jenuh dan ingin explore sih sebenarnya bukan jenuh aja tapi kayak explore lagi Bisma kalau bergerak Combine-nya apa di gitu umur ya. sekarang tuh seperti apa sih supaya nanti pun di setiap video klip atau di setiap performance ada unsur itu terus gitu. Saya lihat ibaratnya siapa ya? Ya Pink Floyd dulu pernah konser dengan adanya dancer-dancer yang cukup kontemporer sekali gitu. Saya pengen banget sih gitu adanya hal-hal yang kayak gitu dan itu justru jadi opsi
opsi performing yang lebih hidup gitu rasanya gitu. Karena dari manusia langsung gitu kan. Yes. Gitu. Bukan LED Oke, yang oke. api-api. Iya benar-benar visual Iya, ya iya. gitu lah. Heeh. Nah, Wisma nih kalau misalnya at that same time ada tawaran perform bareng Smash dan juga tawaran nyanyi solo. Wisma akan prefer yang mana? Wow. Bentrok gitu. Wow, bentrok ya. Bentrok kayaknya um, manajemen yang mengkomunikasikan Ngurusin. bukan hak saya untuk menjawab kayaknya karena sudah ada bagian-bagiannya gitu karena kebiasaan kayak gitu. Jadi yang saya untuk menghindari gesekan-gesekan hal yang sensitif itu, saya biasanya memberikan kepada pihak manajemen gitu kayak gimana baiknya ya, apakah misalnya saya keburu dari misalnya perform yang solo ini menuju ke bareng-bareng Smash dan pertimbangan lainnya mungkin tujuannya apa, Oke, bukan dilihat sekedar juga angka doang eventnya kan gitu apa. kayak ini misalnya ini dengan klien A gitu yang emang akan manjang di blablabla gitu atau sudah ada kontraknya gitu sebelumnya dari recap dari perform sebelumnya gitu ya otomatis saya harus mengalah untuk Smash gitu ataupun sebaliknya gitu. Jadi sudut pandang itu yang emang harus dilihat secara skop luas lah gitu supaya memang rasanya lebih wise dan win-win gitu. Yes. Berarti dilihat Kalaupun bigger purpose-nya dulu ya, ini ya eventnya karena sendiri apa kalaupun gitu ya. saya nggak Sama Smash. bisa sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kan alangkah lebih baik utuh Smash untuk tampil lengkap gitu sih. Benar-benar. Jadi emang tergantung ya dilihat lagi ya kondisinya dulu seperti apa. Yeah. Jawaban yang Nah, cukup bisa main aman ya. kalau diplomatis. Pilih nomor 5. Nah, kalau menurut Bisma karena Bisma into dance banget, kira-kira siapa atau video klip penyanyi siapa yang dance-nya keren menurut Bisma dan juga 3 lagu top Indonesia terakhir yang Bisma dengerin. Saya lupa judulnya tapi nomor pertama itu yang saya ingat namanya Blood Orange. Dia produsernya Carly Rae Jepsen. Itu di setiap video klipnya cukup menarik, memberikan karakter dance yang cukup eksentrik, quirky. G-Dragon dia karena kalau dibedah secara keseluruhan dari apa yang dia pakai, dance yang dia gunakan gitu, style dance yang dia gunakan gitu, cukup bikin benchmark di zaman-zaman itu gitu, di setiap zaman gitu. Half Alive itu band, nama bandnya Half Alive. Kenapa? Karena dia trio dan main instrumen tapi mereka bisa dance. Itu cukup hebat sih buat saya dan koreografinya bagus banget, ada konfigurasi yang cukup matang, terus set yang emang proper banget gitu. Jadi itulah top 3 yang saya ingat hari ini, momen ini. Kalau top 3 lagu Indonesia yang terakhir didengerin Bisma. Wow. Saya baru lagi dengerin Gina Dalam Pelarian. Saya dengerin karena memang hampir tiap malam saya dengerin lagunya Mas Guru Soekarno Putra. Itu yang Aku Bermimpi. Last one. Kebenaran inilah Bapak Lava Pratomo dengan image yang barunya Swadaya Insani, Konstelasi. Dia baru rilis dan menurut saya ini fresh banget sih. Di belantika musik Indonesia cukup jadi vibrasi yang menyenangkan lah. Konstelasi. Oke, sip. Kalau gitu udah 3 ya tadi top recommendation dari Bisma untuk penyanyi-penyanyi Indonesia yang lagi didengerin lately sama Bisma. Nah, Bisma tadi balik lagi nih, kalau misalnya ngomongin soal background Bisma yang dulu sempat dapet juara Let's Dance Go to Japan gitu. Sebetulnya ada feel yang beda nggak sih saat tampil depan kamera untuk kompetisi dance gitu dengan saat tampil awal-awal di TV jadi boy band yang harus kalian nyanyi juga gitu? Perbedaannya mungkin rasa yang ingin disampaikan ya. Kalau dance itu kan
terutama breakdance itu bagaimana kita merespon musik lewat gerak. Terus ada impulsif geraknya pun gitu yang memang ini tebak-tebakan gitu, kayak tebak-tebakan lagu dari sini beatnya akan seperti apa, atau nada melodi gitarnya bisa, ritmenya bisa dimainin nggak sih dengan gerak gitu, hal-hal yang kayak gitulah, cukup teknis lah gitu. Dan atur nafas pun berbeda lah gitu, karena ya cukup kompleks juga ya gitu, ngedance, performing di Let's Dance dan segala macam, dan kompetisi. Bedanya itu kan gitu, kompetisi bagaimana kita bisa dominan dan cukup meliputi banyak apa ya, pertimbangan gitu. Penilaian juri ada apa aja sih gitu, hal-hal yang kayak gitu. Kalau perform as a boy band, itu yang menarik adalah bagaimana kita bisa menyatukan energi per lagu, membuat grafik performing yang emang dimainkan banget grafiknya gitu. Bagaimana menyatukan rasa itu gitu, dan misalnya lagu berikutnya tiba-tiba senyum semangat gitu, bridging yang seperti apa sih, kayak MC biasa lah gitu, bagaimana yang ngebuat grafik itu gitu. Dan yang serunya ketika frekuensinya itu sama semuanya, kita akan merasa lebih safe gitu, lebih aman lah gitu, lebih tidak khawatir bahwa pesan lagu ini tidak akan sampai gitu. Itunya sih yang paling PR, itu menyamakan frekuensi, atau sebisa mungkin jangan ada yang main HP gitu atau apa gitu. Kadang kalau saya personal di Bisma Karisma sekarang gitu, saya ada momen di mana semuanya turunin HP, simpen HP, rasain betul-betul rasa ini gitu di hari ini, momen ini, dan semoga kalian bukan hanya mengingat tapi merasakan terus di kehidupan kalian besoknya gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang ingin coba saya salurkan, bahwa interaksi real tuh sangat penting gitu. Itu energi itu yang nggak bisa kebayar gitu, rasa itu yang mahal gitu. Makanya konser tuh kan aduh susah banget, apalagi sekarang kan gitu. Aduh, lagi kayak begini ya. Iya, bedanya cukup teknis lah kalau saya mikirinnya gitu, dan cukup melibatkan bagaimana ya rasanya supaya dapat gitu. Makanya nggak bikin konser virtual dulu, karena saya kekhawatirannya akan ada rasa yang hilang, ada gapnya gitu. Gitu sih. Oke. By the way, tapi kalau misalnya ngomongin soal Smash yang 7 orang ini harus digabungin gitu ya, itu ngebangun mood-nya susah nggak sih, Bisma? Kayak ada nggak misalnya lagi manggung, tiba-tiba ada satu orang yang mager, atau nggak satu orang yang kayak diajak foto susah gitu-gitu kan, kayak kalian kan sebagai satu kesatuan kan, Bener bertujuh banget. ini. Iya, itu paling susah. Itu yang di salah dua yang paling susah gitu. Bagaimana untuk tidak jadi unmood untuk kitanya gitu. Ketika ada ada temen yang seperti itu, dan bagaimana mengerti menjadi diri mereka masing-masing gitu. Ada yang emang cuek, ada yang apa gitu. Tapi bagaimana ya buat masih tahu bahwa sadar nggak sih gitu. Itu hal yang paling mudah yang kita lakukan untuk menyenangkan mereka gitu, dengan cara foto bareng. Kita akan memupuk rasa senang ke mereka gitu. Nggak bayar loh gitu, ini gratis gitu. Meskipun terkadang harus palsu, senyum gitu. Tapi kan ya namanya resiko pekerjaan, itu menjadi resiko pekerjaan, jadi ya wajar gitu. Kita capek, tapi ngasih tahu aja gitu. Sebentar ya, kita capek, boleh nggak gitu, rehat dulu. Saya biasanya gitu sih, mau manggung atau apa gitu. Hal-hal yang kayak gitulah, detail-detail itu. Berat, ya pasti berat lah. Makanya pas solo itu cukup berbeda rasanya, saya mau telanjang dada tiba-tiba kayak buka baju ya apa segala macam, karena nggak banyak pertimbangan harus melihat apakah teman-teman oke atau enggak gitu. Saya tiba-tiba goler-goler di panggung gitu karena pengen merespon gerakan saya, ya memang gini rasanya gitu. Saya cukup atraktif sama diri sendiri kayaknya. Karena sekarang kan pegang gitar, jadi nggak ngedance, masih gatel ingin gerak gitu. Jadi banyak 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 gestur-gestur yang tidak lazim digunakan mungkin oleh solois. Perbedaannya terasa banget ketika Bisma bertujuh, habis itu sekarang Bisma as solois sendiri, benar-benar
dilepas karena ya udah ini Bisma sendiri aja gitu. Kalau kemarin kan sebagai suatu kesatuan kan ya. Betul, Itu kayak betul, betul. dia juga mengatasnamakan itu gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya flashback dikit, Bisma masih inget nggak gerakan dance pertama Smash yang I Heart You? Karena waktu kalian muncul di Synchronize, itu kalian tuh dengan gerakan dance yang semua orang tuh Indi rasa hafal sih. Pas Indi lihat aja, Indi hafal banget part itu yang kayak tahu gitu loh. Iya, iya. Ada ininya gitu. Gitu Iya, ya. iya. Kayaknya nggak mungkin lupa deh. Susah untuk lupa karena ya perjalanan membawakan lagu itu dari yang emang wah ternyata menarik gitu, ternyata disambut baik segala macam sampai akhirnya wah bosen ya gitu harus bawain lagu itu dengan gerakan yang itu lagi gitu, dan dari bosen titik jenuh paling down banget, aduh malas banget kenapa harus bawain I Heart You, sampai akhirnya hidup lagi rasanya di kita kayak wah ternyata jadi apa ya, jadi kangen nih gitu, jadi tiba-tiba apalah ibaratnya stage gasm lah gitu. Kalau saya selalu bilangnya kayak gitu, kayak wah pecah banget nih gitu, kayak bawain lagi tuh nggak tahu kenapa gitu kan, itu yang nggak bisa bohong, interaksi sama penontonnya mungkin gitu, atau hari itu saya lagi memikirkan apa, atau teman-teman semuanya bersinergi gitu, jadi kayaknya nggak mungkin lupa deh lagu I Heart You gerakannya gitu. Apa namanya kan penyanyi tuh kejadiannya biasanya dia, duh gila, bosen banget biasanya musisi bawain lagu sendiri lagi. Berarti di dan teman-teman kejadian juga tuh bosen selain nyanyinya, tapi gerakannya juga kayak ya elah Iya, gitu ya. iya, iya. Wah, kejadian banget ya. Bayangin ini aja hampir tiap hari lah, seminggu mungkin ya 4 hari lah gitu. 4 hari bawain lagu itu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Ya pasti ada titik jenuh, wajar. Saya ngerasa balik lagi untuk hidup lagi tuh gara-gara nonton Jason Mraz, itu dia bawain I'm Yours yang emang dia nyeritain jenuh banget bawain I'm Yours dan akhirnya hidup lagi tuh gimana sih gitu, sudut pandangnya sampai nemuin itu, akhirnya di sharing sama temen-temen gitu kayak bahwa ada ini loh, nonton deh ini deh gitu, siapa tahu nge-trigger kita untuk tidak jenuh membawakan lagu yang justru membuat kita hidup gitu. Oke, baiklah. Bisma boleh nggak praktekin sedikit gerakannya sambil nyanyi? Oke, dikit aja sambil aduh. Kelihatan nggak ya? Wow. Coba Dikit aku ya. mau sebagai kakang empunya. Gimana ya? Oh, ini Satu, intro. coba keempat. Iya. Ada gitu ya. Kurang lebih gitulah. No power. Keren. Mengingat-ingat Itu saja. no power ya. Itu no power menurut Anda. Oke, luar biasa emang. Ini studionya bukan studio dance. Mana ada snare lagi di belakang. Iya, ini studio latihan aku ini di sini tuh. Jadi latihan kalau band sebelah kamar di rumah. Jadi udah cukup proper lah gitu untuk latihan Bisma Karisma. Nah, terus Banget. Bisma nih, kalau misalnya waktu Bisma perform sebagai soloist di luar kota, apa kalau Bisma apa ridersnya coba kalau manggung? Rider sebenarnya untuk manggung itu saya pengen sekali gitu diusahakan adanya beras, satu karung beras atau makanan atau snack kucing. Makanan kucing atau beras? Kenapa Ya, tuh? makanan kucing atau beras. Saya biasanya beras itu dipakai ketika saya udah mau pulang bareng sama LO. Jadi kita sambil di perjalanan pulang kita cari yang rasanya saya pengen berhenti gitu dan kasihin ke orang itu, dan silakan LO-nya yang kasih gitu, panitianya yang kasih gitu, bahwa ini bukan buat saya kok gitu, minimal kalian baca dan ternyata checklist gitu ya, nih kasih lagi aja buat orang lain yang memang lebih membutuhkan menurut kita gitu. Atau snack kucing kenapa gitu, saya suka biasa dimasukin ke tempat itulah gitu, tempat misalnya atau botol atau apa gitu. Jadi kalau ada kucing di jalanan dikasih gitu. Kalau misalnya nggak ada kucingnya ya saya bawa pulang, saya kasihin ke kucing saya gitu.
Itu lagi tidur tuh. Dia lagi tidur kebetulan melihat saya. Saya kelihatan tuh ada si Kopi namanya. Jadi lebih ke tujuannya berbagi sama makhluk sih gitu. Dan riders untuk di hotel saya pengennya ya sebisa mungkin lah gitu. Ada tanaman hidup mau sekecil apapun, mau apapun, karena untuk saya merasa ada teman dan untuk meditasi juga lebih kerasa hal-hal yang kayak gitulah. Dan satu lagi batu. Saya nitip Apa batu. nih? Sebelum ke Batu, berarti Bisma tim Monstera nggak? Di rumah banyak Monstera nih kayaknya. Enggak sih, justru Oke. tanaman-tanaman yang biasa aja gitu. Enggak yang ribet-ribet Oke. banget lah gitu. Yang penting tanaman hidup bukan artifisial gitu. Saya memang seneng ngobrol sama tanaman sebenarnya. Basically itu. Memang seneng ngobrol sama tanaman dan batu kenapa? Saya pengen punya memento aja di setiap performance atau di setiap pementasan gitu bahwa ada rekam jejak, bukan rekam jejak, ya ada jejaknya lah gitu. Batu yang kayak gimana gitu kan orang suka kebingungan gitu, panitia tuh suka kayak bingung. Kak ini Batu batunya batu kuala, kayak gimana gitu. Ya iya apa gitu, batu cincin apa akik gitu. Enggak gitu, batu yang menurut kalian dirasa itu cocok buat saya pegang gitu atau saya simpan gitu. Saya suka nginget itu gitu. Dan ada tujuan akhir yang nggak bisa saya sebutkan lah gitu. Tapi itu tujuan akhir perjalanan hidup saya lah gitu. Akan saya kumpulkan Oke. semuanya. Gitu Oke. sih Jadi ridersnya nggak susah sebenarnya harusnya ya gitu. Cuman yang di, disangganya aneh lah apalah jadi Bisma mau menyembah batu kah atau apa. penyembah tanaman. Enggak sama sekali gitu. Tapi berbasis dari apa yang suka saya ada di rumah lah gitu. Supaya saya merasa ada di kenyamanan yang sama gitu. Karena nyari nyaman saat pementasan pun cukup susah sih gitu. Gitu. Berarti pokoknya dibikin gimana supaya feel like home sebisa mungkin gitu ya. Betul. Cari nyaman tuh Jadi susah banget. Hektik banget soalnya kan maksudnya di panggung lah apalagi di backstage dengan distraksi-distraksi itu gitu. oke, berarti ada banget ya kayak misalnya Bisma juga pengen lihat dong si panitianya kira-kira hari ini ngasih batu yang kayak apa ya? Karena pasti beda-beda kan mereka ngasih Iya. batunya. Betul. Oh, Ya jadi ada interaksi kan, bukan hanya sekedar mereka tanda kutip melayani. Saya nggak suka gitu kayak misalnya kalau di Bandung saya suka ada riders bercanda gitu supaya bisa ada makan bareng yaitu saya minta tolong ada cuanki tapi dengan emangnya sama gerobaknya di emangnya backstage tuh. dipanggul gitu apa ya? Iya, jadi simbangnya ikut ke backstage gitu dan kita boleh pesen sepuasnya gitu. Buat LO-nya juga kayak ayo kita makan bareng gitu. Ini enak nih gitu. Anget-anget gitu kan, apalagi hujan gitu. Jadinya pakai instan, emangnya kan suka Iya hujan tuh benar. instannya bertujuan. Benar. Enak banget. Ya kan kebayang kan gitu obrolan-obrolan cuanki gitu kalau untuk di Jawa Barat kan seru banget kan. Iya, itu gitu. Dan kita juga jadi membuat Mang Cuankinya lebih aman gitu hari itu karena Iya. habis dibeli sama kita itu sih. Konser virtual atau konser online satu dekade smash nih gitu. Hmm. Tapi yang menarik perhatian nih, ya katanya di konser online itu ada Morgan yang katanya udah keluar dari Smash Ya. dan malah Rangga yang nggak kelihatan gitu. Jadi sebenarnya status Rangga tuh gimana sih dan juga Morgan di Smash? Wavesnya kerasa lah sama yang nonton gitu kayak ini ada apa? Apakah Morgan kembali gitu? Tahun-tahun kemarin itu nggak percaya diri, nggak mau ada cermin sedikit pun di rumah gitu karena itulah gitu merasa insecure dan lain-lain lah. Cita-cita saya untuk Smash itu saya pengen melihat Smash itu someday amin seperti Project Pop gitu. Mereka full band, sangat ingin kolaborasi sama Bung Glenn.